Ketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk kita datang ke masjid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan untuk kita ruku, untuk kita sujud. Allah tidak perlu dengan itu semua. Allah tidak memerlukan kita untuk menabung, meninggalkan keluarga kita untuk berkunjung ke Baitullah, untuk melaksanakan haji. Allah enggak butuh dengan itu semua. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu bukan karena kebutuhan Dia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaikum sabila wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Allah mewajibkan bagi kita untuk pergi ke Baitullah, untuk melaksanakan haji bagi siapa yang mampu untuk menunaikannya. Wa man kafar, siapa yang tidak mau, sudah diberikan kemampuan untuk haji, dia tidak mau untuk berangkat haji. Apa kata Allah? Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh dengan semua itu. Allah itu zat yang maha kaya. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah yang maha kaya atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Kata Allah, seandainya manusia dari penciptaan yang pertama sampai manusia penciptaan yang terakhir, bangsa jin yang pertama sampai penciptaan yang terakhir, mereka semua berada dalam tingkat ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa orang yang paling bertakwa di antara kita? Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kalau seandainya seluruh manusia di atas muka bumi ini hatinya seperti hatinya Muhammad SAW, ibadahnya seperti ibadahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Lalu Allah katakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Seandainya manusia penciptaan yang pertama dan manusia penciptaan yang terakhir, bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir, mereka semua berada dalam tingkat kefajiran, tingkat kezaliman, orang yang paling fajir, orang yang paling zalim di antara kalian. Siapa? Kita contohkan Fir'aun yang dia mengaku ana rabbukumul a'la. Dia mengaku Tuhan. Kalau seandainya kata Allah, seluruh manusia di atas muka bumi ini hatinya seperti Fir'aun, zalimnya seperti Fir'aun, tidak ada yang mau beribadah, mereka melakukan kezaliman seenak mereka sendiri. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Lalu Allah katakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin minkum fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kemudian Allah mengatakan, kalau seandainya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir, mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu lapang padang yang luas. Lalu kemudian mereka meminta setiap mereka apa saja yang mereka inginkan. Kemudian Allah mengabulkan semua permintaan mereka. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika mimma 'indi
itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali berkurangnya samudra apabila jarum dicelupkan kemudian diangkat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita datang ke masjid? Untuk ruku sujud, untuk apa itu semua? Allah mengatakan innama hiya a'malukum, itu amalan untuk kalian, bukan untukku, kata Allah. Uhsiha lakum, aku catat, aku kumpulkan. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapati dalam catatan amalan di dalam kehidupannya berupa catatan amalan kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat kita bisa datang ke masjid ini itu Allah. Yang membuat kita bisa puasa di bulan Ramadan kemarin itu Allah. Yang membuat kita bisa qiyamul lail selama sebulan penuh itu Allah. Yang membuat kita bisa berinfak di jalan Allah itu Allah Subhanahu wa taala. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada khaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati dalam catatan amalannya selama dia hidup berupa catatan-catatan keburukan, catatan-catatan kemaksiatan, catatan-catatan dosa, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia salahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Kau yang diberikan nikmat oleh Allah namun kau tidak mau beribadah kepada Allah, maka jangan salahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah yang seperti apa yang Allah inginkan dari kita? Ketahuilah bahwa ibadah, semua ibadah itu tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Yang Allah terima hanya ibadahnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman juga, innama yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang manalah menguji kita siapa yang amalannya terbaik, siapa yang amalannya baik, siapa yang amalannya berkualitas. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan tidaklah diterima kecuali memenuhi dua syarat, kata para ulama. Syarat yang pertama, harus ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua, harus ikhlasulillah, ikhlasun niyah, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan yang penting sholat. Orang sholat masuk neraka. Gimana yang enggak sholat? Maka Allah akan kumpulkan dia bersama Fir'aun, bersama Haman dan orang-orang kafir lainnya. Yang setiap hari an-naru yu'raduna 'alaiha, yang setiap hari neraka itu ditampakkan kepadanya. Dan kelak di neraka dia masuk ke neraka Saqar. Ini untuk orang yang tidak sholat. Orang yang sholat tidak memenuhi dua kriteria tadi, maka akan mendapat ancaman dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang hafal kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil musalli. Celaka bagi orang yang sholat. Kenapa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia sholat tapi dia lalai. Tidak tepat pada waktunya, tidak sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatnya zuhur jam 3, jam 2. Salatnya asar jam 5, nanti dulu. Apalagi maghrib nanti mau tidur, ya kalau ingat. Lalai dalam salatnya, dia salat tapi dia lalai. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzina hum yura'un. Dan syarat dia tidak memenuhi dua kriteria yang kedua, yaitu dia sholat ingin dilihat manusia, dia riya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, koreksi ibadah kita harus memenuhi dua kriteria ini, harus mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan lagi yang penting sholat, asal-asalan sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam. Rasul mengatakan inna rajula la yusalli salata sittina sanah. Sesungguhnya ada seorang yang dia sholat 60 tahun dia sholat. 60 tahun dia rukuk sujud. Lam tuqbal lahu sholah.
satu pun salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Asal-asalan salat. Padahal Rasul merintahkan kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka perlu kita perbaiki ibadah kita agar berkualitas, agar diterima. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima di sisi Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.